pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Mas Haikal ingin berdoa. Iya. Kita berdoa, doa selesai. Terima kasih Mas Haikal. Assalamualaikum. Selanjutnya, Ibu akan cek presensi hari ini. Siapa yang tidak hadir anak-anak? Semua. Saya hebat. Selanjutnya silakan berdiri dulu. Coba cek kerapian bajunya dulu. Sudah rapi. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk menghargai jasa para pahlawan. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Terima kasih, silakan duduk. Nah, ada yang tahu nggak materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Rantai makanan. Kalau rantai makanan itu ada apa saja? Produsen, konsumen. Ya, betul. Pada materi pagi ini kita akan belajar tentang siklus air. Ada yang tahu nggak siklus air itu apa? Belum. Nah, siklus air apa? Siklus air itu merupakan proses perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi ya, anak-anak. Lalu, nah, tujuan pembelajaran hari ini kita akan membahas manfaat air bagi manusia, hewan, tanaman dengan baik. Lalu kita akan mengetahui kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air di lingkungan sekitar. Kemudian peserta didik akan melakukan pengamatan tentang tahapan siklus air dan membuat data tentang siklus air. Nah, coba amati gambar berikut ini. Kalau gambar ini yang atas itu gambar apa ya, Nana? Iya. Kalau yang kedua? Iya. Kalau misal hutan gundul sama keringan kayak gini biasanya disebabkan oleh apa? Kurang air. Kurang air. Kalau kurang air berarti kita harus irigasi. Nah, dia kalau yang menanam pohon itu gambar yang mana? Atas. Lalu ada yang tahu nggak cara menjaga ketersediaan air itu gimana? Dia menghemat air. Selain itu apa? Menggunakan apa? Iya, bisa. Ya, selanjutnya ada yang tahu nggak fungsi air itu apa bagi kehidupan? Untuk minum. Iya, kalau bagi hewan itu untuk minum, membersihkan tubuh dan tempat hidup jenis hewan. Ada yang tahu nggak hewan yang hidup di air itu apa? Ikan. Ya, selain itu buaya. Ya. Lalu bagi hewan, air itu juga digunakan untuk produksi susu bagi hewan mamalia. Karena hewan mamalia itu menghasilkan susu, jadi memerlukan air minum yang banyak. Selanjutnya fungsi air bagi tumbuhan, ada yang tahu nggak untuk apa? Untuk fotosintesis. Ya, betul. Selanjutnya untuk pelarut zat hara dan tempat hidup beberapa jenis tumbuhan. Untuk tumbuhan yang hidup di air ada apa saja? Laut. Untuk laut. Ya, yang terus apa lagi? Iya, teratai. Selanjutnya fungsi air bagi manusia itu untuk apa? Minum. Selanjutnya mandi. Iya, mandi. Bisa untuk memasak, irigasi pertanian, jalur transportasi, dan sarana rekreasi dan olahraga. Biasanya kalau sarana rekreasi dan olahraga itu digunakan untuk apa? Kolam renang. Iya, berenang. Jadi kolam renang ya, Mbak Isya? Iya. Selanjutnya coba simak video berikut ini.
Udah paham belum isi videonya tentang apa? Sudah, Bu. Nah, pada video tadi itu ada kegiatan manusia yang dapat dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di lingkungan sekitar. Contohnya ada kegiatan apa saja? Buang air, buang sampah, terus dipatahin ya, terus ya, sama lagi apa? Di sini itu ada contoh kegiatan. Kalian bisa memilih warna yang jawabannya paling benar ya. Siapa yang ingin membantu ibu menjawab yang tidak membuang sampah sembarangan? Ya, Mbak Akil apa? Yang mana? Yang warna merah, Bu. Kalau yang warna hijau itu apa? Membuang sampah sembarangan. Ya, kalau membuang sampah sembarangan di sungai itu bisa menyebabkan pencemaran apa? Banjir, air. Ya. Selanjutnya yang kegiatan kedua menghemat air itu yang warna apa? Silakan teman-teman. Ya, Mbak Zeni, yang warna apa? Hijau. Iya, betul. Untuk yang kegiatan ketiga tidak mengotori sungai itu warna apa? Ya, warna hijau. Iya, warna hijau, betul. Untuk menjaga kelestarian pohon warna apa? Ya, Mbak Zara, warna merah. Ya, itu yang warna merah kegiatan apa? Kalau yang warna hijau, ya. Kalau kita menebang pohon secara liar bisa menyebabkan apa, anak-anak? Gundul, longsor, terus bencana banjir. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang manfaat air banyak sekali ya. Nah, air itu sangat bermanfaat bagi manusia. Air di bumi selalu berputar dalam satu lingkaran peredaran yang disebut dengan siklus air. Siklus air adalah proses pemutaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Nah, dalam siklus air itu dapat terjadi akibat pengaruh panas dari sinar matahari. Selanjutnya, siklus air itu melalui 4 tahapan. Yang pertama evaporasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga presipitasi, dan yang terakhir itu ada infiltrasi. Nah, Ibu akan menjelaskan satu-satu ya. Ini evaporasi. Evaporasi itu merupakan proses air. Ini itu ada media namanya siklus air. Evaporasi itu merupakan air laut dan sungai menguap karena pancaran sinar matahari menuju ke awan. Itu namanya evaporasi ya. Ya, Bu. Nah, evaporasi itu terjadi ketika air di permukaan berubah menjadi gas atau uap air. Selanjutnya ada tahap kondensasi. Tadi air kan sudah menguap ke awan, lalu akan berubah air dalam bentuk gas atau uap air menjadi cair di atmosfer, menjadi partikel es yang saling berdekatan satu sama lain lalu membentuk awan. Itu namanya kondensasi. Ya, betul. Selanjutnya, tadi air yang menguap ke awan itu akan penuh kan airnya, itu akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara sehingga air tersebut akan jatuh ke permukaan menjadi hujan. Itu namanya presipitasi. Nah, kalau evaporasi itu apa? Menguap air laut. Ya, namanya evaporasi. Kalau pengembunan kondensasi. Ya. Kalau jatuhnya hujan, presipitasi. Selanjutnya ada tahapan infiltrasi. Infiltrasi ini adalah proses di mana air hujan meresap ke dalam tanah, lalu membentuk cadangan air ke dalam tanah melalui pori-pori yang menuju ke sungai atau air laut. Nah, sebelum infiltrasi ini ada tahapan transpirasi, yaitu tahapan pembuahan stomata untuk mengambil karbon dioksida yang membantu penyerapan air dari hujan menuju ke tanah. Ada yang bingung nggak materi tentang siklus air? Belum. Selanjutnya, Ibu mempunyai satu tahapan siklus air. Liriknya menggunakan naik becak. Ada yang tahu nggak lirik naik becak itu? Tahu. Yaudah, yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Ada yang mau ngintip di depan nggak? Ya, Bazara ya. Kita nyanyi bareng-bareng ya sambil tepuk tangan ya. 1,
3. Ayo kita belajar siklus air, siklus air adalah proses penciptaan air dengan terus-menerus dari bumi ke atmosfer, kemudian kembali ke bumi. Laut sungai menguap, itu evaporasi, lalu membentuk awan, itu ya kondensasi. Air jatuh ke bumi, itu presipitasi. Air meresap, itu infiltrasi. Itulah tahapan siklus air di bumi. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Silakan mulai berhitung 1 sampai 2 dari Mbak Zahra. 1, 2. Mbak April bicara. 2. 1, 2. Nah, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini ya. Jangan lupa, ini nanti dibaca dulu petunjuknya. Di sini ada 3 kegiatan. Yang pertama, nanti kalian menarik garis, jadi kayak tugas menjodohkan. Pilih jawaban yang benar ya. Kemudian, pada LKPD kedua, mengamati gambar dan tulislah tahapan dalam siklus air yang benar. Kan tadi sudah mengamati dan menyanyi. Selanjutnya tugas yang ketiga, kita akan membuat bagan tentang siklus air. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Dikasih waktu berapa menit? 10 menit ya. Ya. Ada yang kesulitan nggak anak-anak? Gimana? Oh iya, ini Ibu bagikan ya alatnya buat nempel. Ya Ibu. Dipilih ya warnanya sesuai gambarnya. Susah buat awannya. Awannya ini warna biru. Pilih warna biru yang mana? Awan warnanya biru Mbak Aisyah. Udah belum? Jangan Ibu. Sudah belum? Sudah. Siapa yang mau maju terlebih dahulu angkat tangan? Kelompok 1. Yuk, kelompok 1 dulu yuk. Kelompok semuanya. Jadi teman-teman, ini kelompok Berarti kan ya, menggambarkan di LKPD 1. Ya. Yang pertama bagi tumbuhan, yaitu untuk menyirami tanaman. Ya, terus bagi hewan itu untuk ini bagi duduk tempat duduk ya. Terus bagi manusia untuk mengeringkan mencuci pakaian. Buat apa? Mencuci Ya, mencuci terus buat minum. iya, terus buat apa lagi? Irigasi. Iya. Kira-kira yang kelompok 2 jawabannya sama apa beda? Sama. Yuk selanjutnya yang kelompok 2. Terus yang kelompok 2. Ini LKPD 2, kita akan menceritakan gambar yang di sini. Yang pertama ada proses evaporasi. Ya, itu evaporasi itu apa? Air laut naik ke atas menjadi menguap. Ya, Kemudian kondensasi, yaitu pengembunan pembentukan awan. Nomor 2 ini. ya, terus Kemudian presipitasi, yaitu air jatuh ke bumi atau hujan. Nomor 3. ya, Kemudian yang nomor 4, infiltrasi atau peresapan air. itu tepuk tangan sebelumnya.
evaporasi yaitu dari air laut dan sungai menguap ya. Terus yang kedua itu kondensasi yaitu pengunduran atau pembentukan awan ya. Ketiga ada presipitasi yaitu air jatuh ke bumi atau dalam kurung hujan. Yang keempat ada infiltrasi yaitu peresapan air. Ya betul. Kira-kira sama kelompok satu sama apa beda bedanya? Sama. Ya, yang tugas terakhir. Wow, bagus sekali. Tangan dong. Ya, dijelasin. Di warna biru muda ini ada air laut yang terevaporasi oleh matahari dan membentuk penguapan air bentuk awan. Namanya Evaporasi. terus Terus partikel-partikel tersebut mengumpal menjadi awan disebut kondensasi. Habis itu ketika sudah banyak, sudah berat, air tersebut akan jatuh yang disebut presipitasi atau hujan. ya betul. Setelah itu infiltrasi itu bisa penyerapan air hujan oleh tanah yang menuju ke air laut lagi. Ya betul. Beri tepuk tangan buat kamu. Kira-kira itu nilainya berapa buat temannya? 100. Terima kasih nomor 2. Iya. Selanjutnya kita akan melakukan breaking ya. Breaking ya. Silakan berdiri dulu anak-anaknya. Ya, kita ini ya kalau misalkan tepuk motor, ngeng-ngeng, pip-pip, ngeng gitu ya. Oke. Ya, 1, 2, ya, 1, 2, 3. Tepuk motor, ngeng-ngeng, pip-pip, ngeng. Terima kasih, silakan dulu. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi hari ini. Tugasnya dikerjakan secara individu ya, anak. Ya, bukan mencontek boleh nggak? Gak boleh. Kerja sama tuh. Gak boleh, itu secara individu ya. Ibu beri waktu 10 menit. Kalau nggak tahu silakan tanya sama ibu ya. Jangan paham ya. Ini jawabannya apa? Dan Mbak April dikerjakan sendiri-sendiri ya. Sudah apa belum? Kurang 2. Ya. Ibu beri waktu 2 menit lagi ya. Ya. Ibu hitung. Sampai 10. 1, 2, 3, 4, sudah selesai. 6, sudah. Angkat tangan. Nah, sudah. Yuk, kumpulkan ya, diambil ya. Terima kasih. Selanjutnya nanti kita sudah belajar apa saja. Ada yang bisa membagi iya, terus ada apa lagi? Cara menjelaskan iya, terus apa lagi tahapan? Tahapan tadi ada berapa? Yang pertama evaluasi, yang kedua kondensasi, terus presipitasi dan infiltrasi. Selanjutnya kegiatan apa yang paling kalian sukai? Membuat gambar. Ya, terus apa lagi? Ekspresi motornya ini. Selanjutnya adalah materi yang sulit dalam kegiatan belajar hari ini. Kayak jangan soal evaluasi tadi. Kenapa April? Itu susah, banyak banget soalnya. Besok belajar lagi ya, April. Iya, Bu. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Selanjutnya adalah materi yang belum dipahami sampai saat ini. Saya sudah paham, Bu. Selanjutnya kan kita sudah belajar tentang siklus air. Pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang metamorfosis. Ada yang tahu nggak metamorfosis itu apa? Proses perubahan hewan. Iya. Besok jangan lupa belajar ya. Minggu depan akan Ibu
tanyakan. Baik. Baik, Bu. Untuk soal evaluasinya nanti akan Ibu nilai yang belum memenuhi KKN akan Ibu berikan tugas remedi. Untuk yang nilainya sudah cukup nanti pengayaan ya. Iya, Bu. Yuk berdiri dulu. Sebelum pulang kita menyanyikan lagu daerah. Ada yang tahu nggak Agus B. Orang Jamu? Tahu. Ya Mbak Agus di depan. Dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Sore ora jamu, jamu potong telur. Terima kasih Mbak April. Salam dulu. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau berdoa? Linda. Iya, Mbak Linda. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Linda. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Bila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.